Raffles dan penghancuran candi-candi nenek moyang di Jawa. Tahun 1811 di Istana Bogor, Sang Gubernur Jenderal Hindia Belanda, sebutan untuk Kepulauan Indonesia ketika itu, menunjuk podo peta Pulau Jawa. Sambil minum teh poci. Kesenangan Pak Gubjen itu adalah minum teh sambil cemil jajanan pasar, tapi tehnya dari India. Karena Sang Gubjen itu orang Inggris yang lebih suka teh India, jajahan negeri mereka. Yah itulah Sir Thomas Stamford Raffles, Gubjen atau lebih tepatnya, Legend Hindia Belanda ketika itu. Ia mendiami Istana Bogor bersama istrinya, Olivia Mariamne. Di sanalah ia memulai menulis buku terkenalnya dalam 2 volume tentang sejarah Jawa, atau The History of Java yang sampai sekarang merupakan catatan sejarah penting bagi bumi Jawa. Buku itu mencatat mulai dari keadaan alam Jawa sampai ke urusan admin pemerintahan sipil harian. Tapi yang paling disenanginya adalah mencari jejak kebesaran Jawa kuno, berupa candi-candi. Dengan gigihnya, Raffles dan kawan-kawan melampaui hutan-hutan di Jawa Tengah. Sampai digerogoti nyamuk, hanya untuk menemukan candi-candi, yang oleh rakyat pribumi saja sudah dilupakan. Dengan gaya Indiana Jones mereka akhirnya menemukan kompleks Candi Prambanan. Dan keadaan candi-candi Jawa di abad 19 saat itu memang berupa runtuhan. Tidak seperti di abad 21 sekarang, zaman pasca renovasi. Ini membuat Sang Gubjen Inggris tidak habis pikir, mengapa rakyat Jawa yang begitu kuat tradisinya, sampai tega-teganya, membiarkan candi-candi nenek moyang mereka hampir sirna ditelan bumi. Ia pun menulis dalam bukunya mengenai puing-puing Prambanan. Menurut seorang insinyur Belanda, ia menghadapi kesulitan membersihkan candi dari sampah dan semak belukar, sehingga ia bisa melihat dan mensketsanya. Ketidakpedulian pribumi Jawa mirip dengan kaum penjajah mereka, sehingga mengakibatkan wong Jawa mengabaikan karya nenek moyang yang tidak bisa mereka imitasi. Walaupun menganut prinsip-prinsip Mohamedan, wong Jawa tetap percaya legenda bahwa candi-candi itu diciptakan oleh dewa-dewa dalam satu malam. Tapi itu tidak menghentikan mereka untuk memboyong atau mencomot batu-batu candi dan memanfaatkan batu-batu tersebut sebagai bahan bangunan untuk rumah mereka masing-masing. Raffles sangat menyayangkannya, karena, menurut seorang tentara India, yang disebut dengan sepoi, yang juga melihat runtuhan Prambanan. Sang sepoi sangat terpukau melihat pasangan patung raksasa Dwarapala. Menurutnya, taraf kemahiran pembuatan patung-patung raksasa itu begitu superior, seakan diciptakan dewa dan bukan manusia, dan tidak dapat ditandingi pemahat India sekalipun. Wow! Gubjen kita ini langsung stres dengan keadaan menyedihkan candi-candi Jawa yang begitu berharga, sampai harus meneguk teh Indiana, dan menyeruputnya dengan sekeras-kerasnya.
apalagi setelah menyaksikan sisa-sisa patung-patung Candi Prambanan berserakan di desa-desa sekitarnya. Menurut penduduk, patung-patung ini rusak karena bencana alam. Many people in Indonesia claim that the head is destroyed due to nature, but that's not how nature works. Nature is going to destroy everything evenly. It's not going to just pick out the head and cut it off. It may have been anyone who destroyed the head, but this was done willfully. Let's go take a look at another statue and see if that statue has the head intact. Unfortunately, you can see that his head is also chopped off. Peninggalan seni dan kebesaran zaman yang nampak dari puing-puing candi-candi Jawa adalah berlimpahnya kekayaan, ukiran, patung yang tersebar di seantero Pulau Jawa. Adalah bukti adanya tradisi sebuah agama, tapi kini entah terbenam dalam sampah atau tidak dipelajari sepenuhnya. Wow, wow. Terbenam dalam sampah. Sampah. Oh my Gusti, edan. Namun demikian, pribumi Jawa masih terikat pada kepercayaan kuno mereka. Dan walau mereka sudah lama tidak lagi menghormati candi-candi dan patung-patung agama lalu, mereka kerap menghormati hukum, tradisi dan kebiasaan zaman pra-Islam di Jawa. Bisa dikatakan bahwa orang Jawa pada umumnya percaya kepada Allah dan Muhammad, tapi mereka hanya mengikuti Islam pada permukaannya saja, dan tidak terlalu mendalami doktrin agama itu, sehingga orang Jawa tidak termasuk golongan fanatik. Mereka tidak menolak anggur, dan kalaupun menolak, ini bukan karena alasan agama. Kalau Muslim India lebih suka minum anggur daripada makan babi, orang Jawa lebih suka makan babi daripada minum anggur. Yang paling dibanggakan Raffles adalah bahwa dalam hanya 5 tahun di Jawa, ia menemukan candi paling megah di seantero kepulauan Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Bahkan Belanda yang sudah lebih lama di Jawa saja tidak berhasil. Tapi, seperti Prambanan, Candi Borobudur juga diselimuti semak belukar, dan sepertinya dilalaikan selama ratusan tahun. Mari kita dengarkan sebuah laporan tentang keadaan Candi Borobudur, tatkala ditemukan oleh bule-bule yang mencintai candi-candi Jawa. Satu keajaiban dunia ini pertama kali terungkap saat perwakilan Serikat Dagang Inggris di India Timur, Letnan Gubernur Jenderal Sir Stamford Raffles, mendapat informasi tentang adanya monumen kuno raksasa di desa Bumi Segoro dekat Magelang. Namun, bukan Raffles sendiri yang pada akhirnya mengungkapkan keberadaan Candi Borobudur pada 1814, melainkan anak buah yang disuruhnya, seorang insinyur Belanda bernama Cornelius. Cornelius ditugaskan untuk menggali informasi detail mengenai keberadaan monumen raksasa tersebut. Cornelius yang memang sangat mengenal seluk-beluk barang-barang antik, kemudian tiba di desa Bumi Segoro. Kondisi Candi Borobudur saat pertama kali ditemukan Cornelius digambarkan sangat menyedihkan. Kerusakan terjadi di hampir seluruh bagian candi. Sebagian bangunan tertimbun,
sebagian lagi sudah disesaki oleh semak belukar. Upaya membersihkan mahakarya Wangsa Sailendra tersebut berlangsung selama 2 bulan dengan bantuan 200 warga desa. Mereka menggali tanah yang mengubur candi, serta memotong dan membakar semak belukar yang menutupi candi. Khusus untuk penggalian, Cornelius terpaksa membatasinya karena tidak ingin Borobudur roboh. Namun, meski memerintahkan penggalian informasi tentang Borobudur dan rutin mendapat informasi dari Cornelius, Raffles sendiri tidak banyak membahas mengenai Borobudur dalam buku-bukunya. Bahkan, dalam karya besarnya, History of Java 1817, hanya ada beberapa kalimat yang menyinggung Borobudur. Foto-foto lawas Borobudur sebenarnya dapat ditemukan di studio sejarah restorasi Candi Borobudur di Kompleks Taman Candi Borobudur, Magelang. Kondisi candi yang terdiri dari 6 tingkat berbentuk persegi dan 3 tingkat berbentuk lingkaran tersebut memang terlihat rusak parah. Lantai teras melengkung bergelombang akibat gempa, batu-batu penyusun stupa berjatuhan dan berserakan di lantai teras. Di lantai 8, 9, dan 10 atau dikenal dengan tingkat arupa datu, kerusakan benar-benar menyedihkan. Stupa utama yang biasa kita bisa lihat dari kaki Borobudur hanya menyisakan rongga menganga yang diisi oleh batu-batu penyusunnya. Stupa di sekeliling stupa utama juga runtuh sebagian. Batu-batu pengunci pun yang berbentuk ekor burung, takikan, tipe alur dan lidah, serta tipe purus dan lubang tak lagi melekat sebagaimana fungsinya. Debu vulkanis dan material lahar berserakan di sekitar candi. Hal ini pula yang memicu tumbuhnya semak belukar yang menutupi candi. Diduga, gempa yang sangat besarlah juga gunung meletus yang menjadi penyebab kondisi Candi Borobudur begitu hancur saat pertama kali ditemukan oleh Cornelius. Sayangnya, Raffles meninggalkan Pulau Jawa pada tahun 1816 dan 2 tahun kemudian menjadi Gubernur Bengkulu. Ia tidak dapat memantau proyek renovasi Borobudur dari dekat. Apalagi dengan pecahnya Perang Diponegoro tahun 1825 selama 5 tahun. Tahun 1830, ia ditangkap Belanda dan berakhirlah upayanya menaklukkan Jawa di bawah syariah Islam. Diponegoro adalah satu lagi kadrun bersorban macam Imam Bonjol yang dianggap pahlawan nasional. Padahal ia penganut agama impor dari Arab. Ia melancarkan jihad melawan pribumi demi pemberlakuan syariah Islam Wahabi dan menghasut pengikut untuk menyerang Belanda yang dianggapnya sebagai penghalang bagi penundukan Jawa di bawah Islam ala padang pasir Wahabi. Kalau Diponegoro tidak dikalahkan Belanda, bisa Anda bayangkan nasib candi-candi yang masih tersisa. So pasti Taliban Diponegoro akan menghabiskan candi-candi Jawa karena dianggap jahiliyah. Operasi penyelamatan Candi Borobudur bisa dimulai lagi oleh Belanda, untuk kemudian bisa dikembalikan kepada rakyat Jawa di hari kemudian. Upaya pengkadrunan Pulau Jawa ini juga dikupas Raffles dalam bukunya. Setiap Arab atau orang Jawa yang pulang haji dari Mekah dianggap sakti dan bahkan dipercaya memiliki kekuatan magis. Jadi tidak sulit bagi mereka untuk menyulut pemberontakan. Dan mereka menjadi alat paling berbahaya melawan kepentingan Belanda. Kadrun-kadrun ini jugalah yang paling aktif dalam aksi-aksi menyulut pemberontakan. Kebanyakan dari mereka adalah blasteran Arab dan pribumi. Mereka melancong dari provinsi satu ke provinsi lain di kepulauan bagian timur, dan memulai berbagai intrik menghasut rakyat pribumi untuk menyerang atau membantai orang-orang Eropa.
Karena bule-bule itu dianggap kafir dan penyusup. Udah deh, daripada video ini kepanjangan, ayo kita loncat ke zaman now. Kalau dulu rakyat Jawa sempat melupakan warisan nenek moyang, demi memuaskan agama impor dari Arab. Zaman now ini orang Jawa semakin menyadari bahwa tanpa candi-candi megah mereka tidak lebih dari ondel-ondel padang pasir. Aneh kan kalau bule sojo bisa menghargai budaya Jawa, padahal orang Jawa sendiri. Mirip opo ya? Mirip onto kesasar. Permisi dulu dan salam seruput.